Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Mari kita lanjutkan pembahasan untuk soal latihan literasi bahasa Indonesia Kota Yogyakarta, paket A, nomor 11 sampai 20. Langsung aja kita mulai. Nomor 11 yang ditanyakan adalah kelemahan yang ada pada teks. Ya, kita lihat dulu opsinya. Kesalahan tanda baca, bahasa yang tidak efektif, kesalahan penulisan huruf kapital, dan kesalahan penulisan partikel. Langsung aja kita screening dan kita menemukan penulisan tanda baca yang salah. Bahkan pakai titik koma ini jelas nggak boleh ya. Karena seharusnya dia pakai koma aja. Positif di sini dia harusnya juga nggak boleh pakai koma. Karena ini akhir kalimat harusnya dia pakai tanda titik. Kemudian penggunaan kata padahal ini juga sebenarnya tidak tepat ya kalau dia beda paragraf. Karena padahal ini adalah konjungsi antar kalimat. Dia harusnya antar kalimat ya, tidak antar paragraf seperti ini. Tapi nggak apa-apa, di sini mayoritas salahnya ada di tanda baca, berarti jawabannya yang A. Terdapat kesalahan tanda baca. Lanjut ke nomor 12, kita dapat infografik lagi ya. Di sini ada tumbuh kembang anak dengan media digital ya. Ada tulisan kecil yang penting di sini, akses media digital yang baik dengan beberapa pendampingan mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak. Artinya media digital ini mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya dari usia 1 sampai 3 tahun dibedakan 1 3 tahun, 4 6 tahun, 8 12 tahun. Itu ternyata akses medianya beda-beda ya. Karena perkembangannya beda-beda. Nah, di sini pasti yang ditanyakan adalah komen. Nah, kan komentar yang sesuai. Nah, makanya jawaban yang paling tepat adalah bahwa yang pemanfaatan media digital harus disesuaikan dengan usia anak karena mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi kalau kita bisa manfaatkan media digital sesuai dengan umurnya, itu akan membantu tumbuh kembang anak kita. Nomor 13, yang ditanyakan adalah prediksi situasi. Situasi yang mungkin muncul. Kita baca dulu pernyataannya. Masyarakat mendaur ulang sampah agar dapat menjaga kesehatan. Oke, bagus ya. Kita ambil kalimat pertama. Ini jawabannya antara 1 2 atau 1 3. Nomor 2, masyarakat melakukan kampanye kepada produsen plastik agar meningkatkan produknya. Ya, enggak juga ya. Kalau produsen itu meningkatkan kualitas produknya kan nanti malah masyarakat semakin ketergantungan dengan produk plastik. Jelas nomor 2 salah ya. Jadi jawabannya ya pasti 1 3 ya. Masyarakat menggunakan kembali produk plastik ya. Betul, 1 dan 3. Nomor 14. Yang ditanyakan adalah makna ungkapan aral melintang. Nah, ini makna kata yang umum ya. Aral melintang itu adalah hambatan yang muncul. Nggak perlu dibahas kan. Nomor 15. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai. Oke, kita baca dulu peristiwanya. Musim kemarau panjang melanda daerah rawa, kodok adalah binatang paling tersiksa. Cacing tak selincah biasanya, birisi badak berendam di dalam air. Ya, musim kemarau panjang. Oke, berarti dia jawaban nomor 1. Ya, kalimat nomor 1 betul. Berarti pasangan nomor 1 itu ada di 1 2 dan 1 4. Kodi kodok binatang yang paling tersiksa atau si badak harus berendam. Di sini lompatan kodi kodok tak selincah biasanya berarti dia nggak begitu tersiksa ya. Tapi yang jelas si badak ini tersiksa karena dia harusnya berendam di dalam air. Makanya jawabannya 1 dan 4. Oke, yang bebek ya. Nomor 16. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang sesuai. Kalau seperti ini ya mau nggak mau kita harus baca keseluruhan teks. Tapi kita baca peristiwanya dulu. Semut terlindung dari badai karena bisa masuk ke gua. Oke, semut gua. Agak aneh sih semut masuk ke gua ya. Tapi nggak tahu, nanti kita cek di teks ya. Menjadi kepompong merupakan menjadi kepompong terasa memalukan. Enggak, ini enggak logis ya. Nomor 2 yang ada duanya salah. Ya, berarti B salah. Hutan dilanda badai yang sangat dahsyat bisa jadi.
Angin bertiup kencang menerpa pohon. Karena badai, maka angin bertiup kencang. Ini logis 3 dan 4 ya. Jadi kemungkinan jawabannya C. Tapi nanti kita cek. Tiba-tiba dalam tanah muncul kepompong. Kepompong muncul dari dalam tanah. Enggak. Karena yang menjadi muncul dari dalam tanah itu kayaknya si semutnya kan. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul semut. Oke, berarti yang ada angka 5-nya juga salah. Yang ada angka 2 dan 5 salah. A salah, B salah, D salah. Berarti betul jawabannya C. Kita nggak perlu baca kembali ke dalam teks karena 2 dan 5 salah. Nomor 17. Penggambaran watak kura-kura melalui apa? Oke, di sini ada dialog tokoh, berarti ada si tokohnya itu ngomong dan kita bisa tahu wataknya seperti apa. Perilaku tokoh berarti tingkah laku si kura-kuranya. Dialog antar tokoh ini tiktokan ya antara tokoh dan lawan mainnya. Penjelasan pengarang itu diomongin langsung. Kura-kura itu wataknya begini, begini. Nah ternyata seperti itu kura-kura yang dikenal santun. Berarti wataknya kura-kura itu sopan santun ya. Santun. Santun ini dari mana? Dari penjelasan pengarang secara langsung. Berarti jawabannya yang D. Nomor 18. Latar tempat dan waktu. Oke. Keesokan harinya. Keesokan harinya ini udah jelas dia esok ya. Esok itu pagi. Dan ditambah di sini ada penjelasan sarapan. Tapi di sini ada sarapan disandingkan dengan mempersiapkan sarapan. Mempersiapkan sarapan itu pasti di dapur. Berarti pagi dan dapur. Jawabannya yang D. Nomor 19. Sudut pandang. Oke, sudut pandang kita hindari petik ganda. Di sini nggak ada petik ganda. Kita cari kata aku. Nah, ternyata ada. Berarti dia orang pertama. Tinggal kita tentukan dia pelaku utama atau sampingan. Gimana caranya? Si tokoh aku ini lebih banyak cerita dirinya atau tokoh lain. Kalau di dalam teks ini dia lebih banyak cerita tentang Mas Jaka. Berarti dia pelaku sampingan. Jawabannya yang A. 20. Makna simbol harimau. Oke, kemarin ini sempat diperdebatkan di dalam grup Telegram ya. Makna simbol itu adalah makna kedua ya. Jadi harimau itu sebagai apa gitu. Nah, kita baca pernyataan dulu. Harimau adalah hewan yang hidup di rimba. Oke. Harimau sangat baik dan ramah kepada sahabatnya. Oke. Harimau si raja hutan terkenal sombong dan berkuasa. Oke. Harimau adalah hewan yang terkenal hebat dan kuat. Oke. Sekarang kita lihat ya. Pagi itu harimau berjalan-jalan menyusuri hutan. Ia berjalan menuju sungai. Ketika sampai di tepi sungai, mendekatkan kepalanya dan melihat bayangannya sendiri. Aku tak terkalahkan di hutan ini. Aku yang paling hebat dan kuat. Ini atas pernyataan si harimau sendiri ya, bahwa dia mengatakan dirinya itu hebat dan kuat, berarti dia sombong ya. Maknanya di sini sombong. Sombong itu tadi ada di nomor 3 ini. Harimau adalah orang yang sombong dan berkuasa. Ya, yang ada jawaban yang ada angka 3-nya itu 23 dan 34. Harimau sangat baik. Kalau di sini sombong pasti bertentangan dengan baik hati. Otomatis jawabannya adalah 2, 3 dan 4. Oke, bagaimana? Gampang kan? Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu. Jika kamu ingin bergabung bersama teman-teman seperjuangan dalam mengalahkan ASDD, gabung aja ke grup Telegram. Di sana ada diskusi berbagai materi, tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga mata pelajaran yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.